Oke, halo semua. Pada video kali ini, saya akan membagikan tutorial bagaimana cara membuat kursor MySQL menggunakan command prompt. Jadi, saya akan jelaskan apa itu kursor. Jadi, kursor itu adalah sebuah komponen atau fitur dalam store prosedur yang dapat melakukan iterasi sepanjang jumlah record dari suatu tabel. Jadi, maksudnya melakukan iterasi sepanjang jumlah record itu, misalkan satu tabel itu mempunyai 30 baris data, maka kursor dapat melakukan iterasi sepanjang 30 data. Untuk memahami seperti apa itu kursor, saya akan langsung memberikan contoh kasus dan penyelesaiannya menggunakan kursor. Jadi ini adalah contoh kasusnya. Misalkan saya punya dua tabel. Ada tabel siswa dan juga tabel absensi. Berikut bisa kalian lihat seperti apa contoh data dari tabel siswa dan tabel absensi. Kalau kita lihat tabel absensi, di sini ada nomor absensi, ID siswa yang diambil dan berhubungan dengan tabel siswa, kemudian tanggal dan keterangan. Jadi di sini maksudnya tabel absensi ini tabel yang digunakan untuk menyimpan absensi siswa dan ditambahkan juga keterangannya. Misalkan ID siswa 1 pada tanggal 5, dia tuh keterangan absensinya apa. Di sini saya buat 4 keterangan, ada masuk, izin, sakit, dan bolos. Jadi misalkan di sini ID siswa 1 pada tanggal 5 dia itu masuk. Dan bisa juga ada izin, ada sakit, ada bolos gitu, seperti itu. Kemudian saya ingin membuat rekap absensi yang saya masukkan datanya ke dalam tabel rekap absensi. Di dalamnya ada 5 field, yaitu nama siswa, total masuk, total izin, total sakit, dan total bolos. Jadi tabel rekap absensi ini nanti datanya berupa rekap yang datanya diambil dari tabel absensi ini. Jadi misalkan ID siswa 1 untuk total masuknya itu akan dihitung dari jumlah masuk yang ada di tabel absensi. Sama juga dengan total izin. Jadi misalkan nama siswanya Reza gitu, kita hitung berapa izin yang muncul pada tabel absensi. Begitu juga dengan total sakit dan total bolos. Jadi maksudnya akan menghitung total masuknya berapa, total izinnya berapa, total sakitnya berapa, dan total bolosnya berapa yang datanya dilihat dari tabel absensi. Supaya saya tidak menghitungnya secara manual dan satu persatu, saya coba membuat sebuah prosedur yang fungsinya itu nanti akan secara otomatis menghitung jumlah dari total masuk, total izin, total sakit, dan total bolos berdasarkan ID siswanya. Jadi di sini saya sudah bentuk sebuah query untuk pembuatan prosedur. Jadi di sini saya akan jelaskan. Seperti biasa ada create prosedur. Di sini saya buat dengan nama count absent. Di sini saya punya 5 parameter. Ada 1 parameter input dan 4 parameter output. Untuk parameter input di sini saya punya dengan nama siswa. Fungsinya akan membawa nilai ID siswa ketika prosedur ini dipanggil. Kemudian ada 4 parameter output. Yang pertama adalah C masuk. Di sini adalah sebuah parameter yang nantinya akan menyimpan output jumlah masuk dari siswa yang bersangkutan. Begitu juga dengan C izin untuk menyimpan jumlah izin dari siswa bersangkutan. Begitu juga dengan C sakit dan C bolos. Jadi di bagian badan perintah di sini saya akan membuat perintah set untuk memasukkan di sini misalkan C masuk, saya akan masukkan ke dalam C masuk yaitu nilai count absensi from table absensi where ID siswa sama siswa. Siswa ini berdasarkan parameter inputnya yang disesuaikan juga dengan keterangannya. Jadi untuk C masuk ini akan dimasukkan nilai jumlah absensi yang keterangannya masuk saja. Begitu dengan C izin akan dimasukkan nilai jumlah absensi yang keterangannya izin saja. Begitu dengan
begitu juga dengan C sakit dan C bolos. Dan N delimiter untuk menutup pembuatan prosedur. Di sini juga saya buatkan sebuah contoh pemanggilan prosedur. Jadi di sini di parameter yang pertama ini saya masukkan ID siswanya, kemudian ada 4 parameter yang berubah variabel global yang nantinya fungsinya untuk menempatkan output dari prosedur. Jadi sekarang saya akan coba contohkan dulu atau saya akan coba buat prosedur ini ke dalam command prompt. Di sini saya sudah membuka command prompt. Seperti biasa, kita tuliskan dulu delimiter. Kemudian, supaya lebih mudah, saya langsung copy saja perintah yang tadi. Nih. Kemudian saya eri dengan n slash. Muncul tulisan query OK yang artinya prosedur berhasil dilakukan. Kemudian kita tutup juga delimiternya. Di sini saya akan coba panggil prosedur tadi dengan cara menuliskan kata call, kemudian namanya tadi prosedur tadi namanya count absent. Saya akan menuliskan parameternya. Di tabel siswa tadi saya punya 2 data. Ini tabelnya beneran ada ya. Jadi untuk memanggil prosedur tadi saya akan coba untuk merekap data siswa dengan ID 2 gitu. Jadi pada command prompt saya isi parameter untuk ID siswanya yaitu 2. Kemudian saya buat variabel global untuk menempatkan output dari prosedur. Query OK berhasil buat. Nah, sekarang bagaimana cara saya menampilkan rekapnya tadi? Saya harus membuat query select juga. Select add masuk, add izin, add sakit, add bolos. Jadi ini merupakan rekap absen dari siswa yang dengan ID siswa 2. Jadi telah dihitung dari tabel absensi dan direkap bahwa dia tuh masuk sejumlah 5 kali, izin sejumlah 1 kali, sakit sejumlah 1 kali, dan bolos sejumlah 1 kali. Namun ada permasalahan. Permasalahannya adalah kita lihat di sini. Namun apabila kita hanya membuat prosedur tadi saja, kita harus memanggil prosedur tadi dengan parameter ID siswa satu per satu. Apalagi kalau tabel itu memiliki ID siswa memiliki jumlah siswa yang sangat banyak. Misalkan saja di sini misalkan kita punya tabel siswa yang jumlah siswanya 1000. Kalau kita ingin melakukan rekap absen, otomatis kita harus memanggil satu per satu prosedur tadi dengan mengisikan ID siswanya dari ID siswa 1, 2 sampai dengan 1000 secara manual. Dan itu membutuhkan waktu yang lama. Kemudian kita juga harus memikirkan cara bagaimana memasukkan output dari prosedur tadi ke tabel rekap absensi yang sudah disiapkan. Bagaimana cara menyelesaikan masalah ini? Jawabannya adalah dengan sebuah kursor. Jadi di sini saya sudah membuat sebuah prosedur yang di dalamnya terdapat sebuah kursor yang menjadi penyelesaian dari masalah tadi. Di sini saya membuat sebuah prosedur karena emang kursor itu adalah fitur dalam prosedur. Jadi saya buat sebuah prosedur yang bernama rekap kursor. Di sini saya buat bikin, kemudian saya mendeklarasikan variabel yang dibutuhkan untuk kursor saya. Pertama kita perhatikan dua ini aja dulu. Kita perhatikan dua variabel ini dulu. Yang pertama ada IDS dan nama S. IDS ini nantinya saya akan gunakan untuk menyimpan ID siswa dan nama S digunakan untuk menyimpan nama siswa. Lanjut ke bagian selanjutnya ada saya buat variabel dengan nama dan bertipe data integer dan defaultnya adalah 0 atau 0.
Dan ini nantinya akan kita pakai untuk handler. Nanti akan saya jelaskan. Langsung saja lanjut ke baris selanjutnya. Kemudian saya deklarasikan sebuah kursor. Jadi cara mendeklarasikan sebuah kursor adalah declare, kemudian nama dari kursor, dan menuliskan kursor for select. Bla 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 bla. Jadi apa maksud dari belakangnya ini? Kita di sini saya menuliskan ID siswa, nama siswa from tabel siswa, order by ID siswa, yang order by ini opsional saja. Jadi maksudnya adalah kursor yang saya buat itu mengacu pada tabel siswa. Jadi kursor tadi akan jalan satu persatu dari baris yang ada pada tabel siswa. Begitu maksudnya. Jadi untuk yang di bawahnya ini saya buat sebuah handler declare continue handler for SQL state petik 0 2000 petik. Maksudnya di sini adalah sebagai handler untuk end of row atau akhir dari baris. Jadi ketika kursor itu posisinya sudah berada di akhir baris, maka variabel done yang telah kita buat sebelumnya ini di set nilainya menjadi 1. Jadi ketika kursornya berada di baris terakhir, maka variabel done diubah menjadi nilainya 1. Kemudian di sini ada baris truncate tabel recap absensi. Ini berkaitan dengan pemanggilan prosedur nanti. Nanti saja saya jelaskan. Kita fokus ke bawahnya. Jadi sebelum untuk menggunakan record, kita harus menuliskan open. Maksud saya untuk menggunakan kursor, kita harus menuliskan open kemudian nama kursornya. Tadi saya buat kursor yang nama recap. Jadi sini tulisannya open recap. Kemudian di bawahnya kita buat sebuah perulangan. While not done, do. Maksudnya adalah ketika nilai dari done itu bernilai 0, maka lakukan perintah di bawah ini. Perintahnya di bawah ini apa saja? Pertama ada fetch yang artinya mengambil recap into IDS nama S. Jadi maksudnya di sini adalah mengambil nilai yang berada pada kursor recap. Jadi di sini kan recap ini memiliki data ID siswa dan nama siswa. Jadi kemudian pada perintah ini saya ingin memasukkan nilai pada kursor ke dalam variabel IDS dan nama S. Jadi nanti nilai yang masuk ke dalam IDS ini bersesuaian ya. Jadi yang ID siswa ini masuk ke IDS dan nama siswa masuk ke nama S. Jadi bersesuaian dengan urutan kita nulisnya ini. Kemudian nilai yang dimasukkan ini sesuai dengan posisi kursornya. Misalkan kursor ini kan dipasang pada tabel siswa. Pada baris pertama itu ID siswanya 1, contohnya nih ya. Pada baris pertama ID siswanya itu 1 dan namanya Reza. Jadi nanti ketika di bagian fetch ini yang dimasukkan ke dalam variabel ADS dan nama S adalah ya 1 dan Reza. Ketika posisi kursor itu lanjut ke baris selanjutnya, contoh baris selanjutnya itu ID sisa 2 dengan nama Putri, maka di bagian fetch akan dimasukkan ke IDS dan nama S yaitu 2 dan Putri gitu. Kemudian di sini kita akan memanggil prosedur yang sebelumnya telah kita buat, yaitu adalah count absent. Fungsinya ya jelas untuk mendapatkan data recap absen dengan parameter IDS ini yang merupakan ID siswa, kemudian 4 variabel global untuk mendapatkan output dari prosedur. Jadi datanya itu ya sebenarnya sama, outputnya dari prosedur ini sama seperti yang tadi kita jalankan di command prompt itu ya. Kemudian di sini saya buat sebuah pengecekan, if not done, then ketika nilai done itu masih 0, maka lakukan ini, yaitu insert into tabel absensi, recap absensi. Jadi fungsinya di sini adalah untuk memasukkan data baru ke dalam tabel recap absensi yang nilainya adalah nama S yang diambil dari nama siswa ini.
Kemudian ada variabel global 4 ini ya, ada add masuk, add izin, add sakit, dan add bolos yang diambil dari output prosedur tadi. Jadi output prosedur tadi nilainya dimasukkan ke tabel rekap absensi. Seperti itu. Kemudian ada end if untuk menutup if tadi, kemudian ada end while untuk menutup while tadi, dan ingat untuk menutup kursor tadi dengan menuliskan close recap, kemudian n slash n double slash dan delimiter. Sekarang kita praktekkan di command prompt. Oke, sekarang saya sudah ada dalam command prompt dan saya akan coba untuk membuat prosedur yang terdapat kursor tadi yang sudah saya jelaskan. Pertama kita tuliskan delimiter. Supaya lebih cepat kita copy saja query tadi. Kita akhiri dengan n double slash. Muncul tulisan query OK yang artinya prosedur yang ada kursornya tadi telah berhasil dibuat dan tanpa ada masalah. Sekarang kita akhiri dengan delimiter dulu. Sekarang kita akan coba jalankan prosedur yang memiliki kursor tadi dan kita cek apakah sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jadi sebagai pengingat, kursor yang tadi kita buat itu kita maunya supaya ketika dijalankan dapat melakukan rekap absensi dari seluruh ID siswa yang ada. Jadi saya tampilkan dulu tabel siswanya. Jadi ini ya data siswanya ya. Sekarang saya akan coba memanggil prosedur tadi dan mengharapkan supaya bisa melakukan rekap absensi dari siswa berikut yang dua ini. Call. Tadi namanya adalah rekap absensi. Muncul tulisan query OK yang artinya prosedur tadi bisa dijalankan berhasil dan tanpa ada masalah. Sekarang kita lihat, kita cek tabel rekap absensi apakah telah berjalan sesuai apa yang kita mau. Select all from tb rekap absensi. Nah, di sini udah kita lihat ya, tandanya sudah berhasil. Telah ada data rekap absensi dari seluruh siswa yang ada pada tabel siswa. Di sini kan tabel siswa ada siswa bernama Reza dan Nina. Di sini juga ada rekap absensi dari Reza dan Nina. Di sini ada total masuknya dia berapa, total izinnya dia berapa, total sakitnya dia berapa, dan total bolosnya berapa. Di sini kita bisa lihat rekap absensi dari seluruh siswa, yang mengartikan bahwa kursor yang kita buat telah berhasil berjalan sesuai yang apa kita mau. Jadi berikut adalah penjelasan pembuatan kursor dan contoh penyelesaian masalah menggunakan kursor. Semoga berguna.